Selamat malam buat kamu yang sekarang lagi dengerin. Coba deh, pelan-pelan rasain suasana di sekitar kamu saat ini. Ini Sabtu malam di penghujung akhir pekan bulan puasa. Biasanya di jam segini suasana di luar udah jauh lebih hening ya. Iya bener, hiruk pikuk tarawih udah kelar dari beberapa jam yang lalu, jalanan mulai sepi. Paling cuma kedengeran suara motor atau mobil satu-satu lewat. Tubuh kamu rasanya pasti udah lelah banget. Seharian nahan lapar, haus, terus belum lagi kerjaan atau tugas kuliah yang numpuk. Betul, dan sekarang kamu akhirnya rebahan di kasur, narik selimut, lampu kamar udah dimatiin. Harusnya kan ini momen yang paling ditunggu-tunggu buat istirahat ya. Tapi anehnya, Pikiran malah nyala terang benderang. nah itu, begitu lampu mati dan sunyi, isi kepala malah rame banget. Mulai dari nginget kejadian memalukan zaman SMP, mikirin chat kerjaan yang belum dibales, sampai tiba-tiba mempertanyakan tujuan hidup. Kamu pernah nggak sih ngerasain momen kayak gitu? Kalau kamu merasa sering ngalamin itu, percayalah kamu sama sekali nggak sendirian. Jutaan orang ngalamin fase transisi yang nguras emosi ini tiap malam. Hah? Dan di eksplorasi mendalam kita malam ini, fokus utamanya bukan buat menghakimi kebiasaan tidur kamu. Kita nggak akan menceramahi pakai kalimat klise kayak, aduh jangan banyak pikiran makanya susah tidur. Wah, itu nggak ngebantu sama sekali sih jatuhnya. Iya kan? Malah bikin makin stres. Kita justru bakal bedah secara saintifik, tumpukan referensi dari penelitian tidur modern, terus ada model kognitif insomnia, sampai praktik psikologi klinis. Kita pengen paham akar dari fenomena overthinking malam hari ini ya, atau istilahnya night anxiety. Betul. Dan pada akhirnya, kita bakal nyusun solusi yang sangat ringan, aplikatif, dan damai. Biar kamu bisa dapat istirahat yang benar-benar layak kamu dapatin malam ini. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Fenomena ini sebenarnya unik banget kalau dilihat dari kacamata sains. Siang hari kita bisa kelihatan fokus, produktif, kayak nggak ada masalah. Tapi pas malam, bendungan di kepala kayak jebol gitu aja. Iya, karena ada perubahan drastis di lingkungan dan biologi kita. Nah, dari tumpukan riset yang kita kumpulin, ada satu metafora visual yang menurutku pas banget nih. Coba bayangin, otak kamu itu kayak meja kerja. Meja kerja fisik yang beneran ada wujudnya ya. Di siang hari, meja kerja itu aslinya berantakan banget. Kertas-kertas masalah, to-do list, emosi yang ketahan itu berserakan. Tapi karena siang hari meja itu ketutup sama tumpukan aktivitas fisik, kayak kerja, ngobrol, suara kendaraan, atau main sosmed, kertas-kertas masalah tadi seolah ditaruh di background. Nggak kelihatan. Tertutup rapat. Dan coba kita lihat apa yang terjadi pas malam tiba, apalagi setelah tarawih. Lingkungan berubah drastis kan? Distraksi berkurang, suara mereda, cahaya lampu redup. Tubuh kita secara alamiah mulai produksi hormon melatonin buat masuk mode istirahat. Jadi tumpukan aktivitas siang tadi udah disingkirin semua ya dari meja? Tepat. Di momen peralihan inilah meja kerja pikiranmu kelihatan jelas banget. Tanpa distraksi, otak otomatis pindah gigi ke mode processing. Otak ngerasa, oh ini nih waktu luang yang aman buat proses hal-hal yang tertunda seharian tadi. Di sini neuroscience ngasih penjelasan yang masuk akal banget. Di catatan kita, ada konsep yang namanya default mode network atau jaringan mode bawaan otak. Jaringan yang justru aktif pas kita lagi ngapa-ngapain. Betul, pas kita ngelamun atau pas hening dan gelap di kasur. Karena suasananya silent banget, si default mode network ini ngambil alih kendali. Hasilnya, pikiran soal masa lalu atau ketakutan masa depan yang tadinya pelan, sekarang kerasa bergema keras banget di kepala. Dan yang bikin ini kerasa jauh lebih intens di bulan puasa, itu dipicu sama 3 alasan utama dari sisi fisiologis dan psikologis. Pertama, ada perubahan ritme sirkadian yang cukup tajam. Karena kita tidur lebih malam buat tarawih atau tadarus, terus dipaksa bangun awal buat sahur ya. Betul sekali. Bagi sistem biologis kita, perubahan jadwal mendadak ini dibaca sebagai stresor. Tubuh ngerasa lagi dalam kondisi siaga. Terus yang kedua, ada fluktuasi fisik. Kelelahan nahan lapar haus, dicampur gula darah yang naik pas buka, lalu turun lagi pas malam. Kombinasi capek dan gula darah naik turun itu bikin pertahanan emosi kita tipis ya. Iya, makanya pikiran jadi rapuh dan gampang diserang kecemasan. Nah, yang ketiga ini agak ironis, tapi nyata. Terkait aspek spiritual Ramadan. Ah iya, soal muhasabah atau refleksi diri kan? Niatnya luar biasa bagus buat sadar diri. Tapi secara psikologis, kalau refleksi ini nggak dibarengi regulasi emosi yang kuat, dia gampang banget kegelincir jadi rumination. Rumination itu mikirin hal negatif diulang-ulang terus tanpa ujung ya. Bukannya nyari solusi, malah nalahin diri sendiri terus. Tepat.
Dan rumination inilah bahan bakar utama night anxiety. Saya mau nekenin satu hal buat kamu yang lagi dengerin, semua perasaan gelisah itu sangat valid. Benar. Kalau pikiran berlari kencang mikirin cicilan, deadline besok, atau masalah sepele sama temen, itu nyata. Badan yang bolak-balik nyari posisi bantal, nggak nyaman-nyaman. Jantung tiba-tiba deg-degan, nafas kerasa pendek, itu wajar. Kamu nggak perlu marah sama diri sendiri karena nggak bisa matiin pikiran itu semudah matiin saklar lampu. Seringnya kan gitu, niatnya mau tenang, jantung malah deg-degan kayak mau presentasi di depan bos detik itu juga. Terus kita cuma bisa menghela napas panjang di kasur. Nah, yang paling menarik di sini adalah model kognitif insomnia yang dirumusin sama Harvey. Berdasarkan jurnal referensi kita, apa yang kita pikirin pas berbaring itu jadi penentu reaksi fisik tubuh. Jadi pas kita mulai mikir, aduh kalau jam segini belum tidur juga besok aku pasti hancur berantakan di kantor. Atau mikir, kenapa sih mata nggak mau merem padahal badan capek banget? Pikiran panik itu justru memicu aktivasi sistem saraf otonom kita. Bantal sedingin apapun nggak ngaruh kalau mesin di kepala masih dipanasin sama pikiran negatif. Karena otak kita tuh lugu ya merespons ancaman. Sangat lugu. Otak baca pikiran besok bakal hancur itu sebagai ancaman fisik beneran. Kayak ada harimau di kamar. Sistem fight or flight menyala. Detak jantung yang harusnya melambat malah dipompa naik. Otot leher dan bahu juga jadi tegang bersiap menghadapi bahaya ya. Betul. Otak ngirim sinyal darurat, "Hei, ada bahaya, jangan tidur sekarang." Terciptalah lingkaran setan yang melelahkan banget. Malam susah tidur karena cemas, paginya bangun lelah dan pusing, mood berantakan seharian. Terus pas malam berikutnya dateng, kita udah cemas duluan. Mikirin, aduh nanti malam kayak kemarin nggak ya? Dan kecemasan antisipasi itu menjamin kita makin susah tidur lagi. Terus berputar. Siklus ini sering luput, padahal data klinisnya jelas. Dari studi polisomnografi, Yang pakai sensor di kepala buat rekam gelombang otak itu ya? iya. Dan juga ektigrafi yang melacak gerakan tubuh di kasur, data nunjukin kalau cognitive arousal atau otak yang terlalu aktif menganalisis itu nurunin efisiensi tidur drastis. Waktu buat tertidur jadi melar panjang. Kita juga jadi sering terbangun tengah malam. Betul. Dan fase deep sleep atau tidur dalam yang tugasnya meregenerasi sel malah jadi sangat pendek. Jangka panjangnya ini berkaitan sama resiko depresi dan membebani kerja kardiovaskular. Tapi, mari ambil napas sejenak. Ini bukan salahmu, ini reaksi alami yang bisa kita ratas pelan-pelan. Ini bagian yang paling melegakan dari obrolan kita. Sistem kaku tadi bisa diretasi. Balik ke analogi meja kerja yang berantakan, gimana caranya kita ngerapiin kertas-kertas itu sebelum naik ke kasur? Aku nemu fenomena sosial yang indah banget di Indonesia belakangan ini. Yang di komunitas anak muda itu ya. Iya, di Jakarta dan Bandung, banyak yang mulai nerapin Ramadan Journal. Jadi daripada rebahan sambil scroll sosmed berjam-jam abis tarawih, mereka ambil jeda sebentar buat nulis di buku fisik. Mindahin beban pikiran, nulis yang disyukuri, masalah yang ngeganjal, dan doa-doa. Dan ini klop banget sama sains literatur global soal sleep hygiene. Psikolog tidur dan aplikasi kesehatan mental global kayak Calm atau modul CBT sangat merekomendasikan expressive writing atau thought dumping sebelum tidur. Kenapa coret-coret kertas bisa sekuat itu efeknya? Karena otak punya keterbatasan memori jangka pendek. Kalau masalah dibiarin muter di kepala, otak ngerasa harus terus megangin masalah itu selamanya biar besok gak lupa. Tapi pas ditulis fisik, kita ngasih sinyal visual dan motorik ke otak kalau informasinya udah disimpan aman di luar kepala. Wah, beban memori jangka pendek langsung turun. Alarm kewaspadaan otomatis mati. Betul. Tenang banget rasanya lihat sains modern dan praktek Ramadan bisa sejalan gini. Makanya malam ini kita nggak akan berhenti di teori. Buat kamu yang lagi dengerin, bayangin kita lagi sama-sama bersiap nutup hari. Kita bakal pandu kamu ngelewatin ritual malam anti-overthinking. Transisi ringan buat nurunin persneling otak dari gigi 4 ke gigi 1. Cuma butuh 15-20 menit. Kita mulai dari fase wind down atau pendinginan. Alokasiin 5-10 menit aja. Langkah pertama, redupkan lampu kamar. Kalau ada lampu tidur hangat, nyalain itu aja. Terus, ambil handphone kamu, ubah mode senyap, dan letakkan sejauh minimal 2 atau 3 meter. Jarak fisik ini krusial banget ya. Kehadiran HP di kasur aja walau layarnya mati, itu nyedot kapasitas kognitif otak. Otak nahan diri buat nggak ngecek notif. Ya, dengan ngejauhin HP, kamu nyabut colokan listrik dari sumber kecemasannya. Oke, lampu redup, HP jauh.
Sekarang duduk bersila di lantai atau pinggir kasur. Rasain pijakanmu, kita masuk langkah kedua, slow breathing atau pernapasan lambat. Tarik napas pelan dari hidung 4 hitungan. Tahan 4 hitungan, terus hembusin perlahan lewat mulut 6-8 hitungan. Hembusan panjang ini saklar biologis buat nyalain sistem saraf parasimpatik ya, yang nyuruh tubuh istirahat. Buat yang muslim, ini damai banget kalau dibarengin zikir dalam hati. Pas ngempu napas pelan, ucapin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah jadi penolong dan pelindung kami. Lakuin 5 kali aja, nikmati bahu yang turun dan detak jantung yang tenang. Kalau tubuh udah nyaman, siapkan kertas dan pulpen. Kita masuk metode jurnal 3 kolom. 5-10 menit aja, low effort tapi high impact. Tulisannya berantakan gak apa-apa. Kolom pertama itu brain dump. Tumpahin semua pikiran secepat kilat dalam 1-2 menit ya. Tulis aja semua yang berisik. Besok siang jadwal padat, takut keteteran, atau tadi sore omongan agak judes ke teman. Kosongin semua laci kepala ke kertas. Lega pasti rasanya. Lanjut ke kolom kedua, ini buat ngambil kendali. Labeling dan batas waktu. Baca tulisan berantakan tadi, kasih label dan aksi spesifik. Misal kekhawatiran jadwal padat, aksinya susun prioritas besok pagi jam 8 selama 10 menit. Atau masalah omongan ke teman, labelnya hubungan interpersonal, aksinya aku chat dia besok sore buat mastiin. Ini cara elegan nipu otak. Otak jadi mikir, oke, masalah ini udah dijadwalin. Tugasku mikirin ini malam ini udah selesai. Cerdas banget. Dan kolom ketiga buat nutup ritual ini, syukur dan doa. Tulis 3 poin pendek dalam 2 menit, hal paling bermakna hari ini. Satu hal kecil yang disyukuri, kayak segarnya air es pas buka puasa. Dan satu doa spesifik malam ini buat dirimu. Menutup cemas dengan syukur terbukti menekan kortisol secara signifikan. Pikiran jadi dibalut rasa cukup sebelum tidur. Susunan yang sangat praktis ya. Buang sampah, jadwalin solusi, peluk diri dengan syukur. Tapi kita harus realistis. Gimana kalau kita udah telanjur di kasur, lampu udah mati, dan tiba-tiba pikiran baru ngajak lari maraton? Ada tombol darurat nggak buat maksa otak diem tanpa harus bangun lagi? Pasti ada. Hal pertama, tolong jangan marahin diri sendiri. Tambah frustrasi, tambah nyala alarmnya. Ada 2 tombol darurat kognitif dari pakar tidur. Yang pertama namanya thought blocking. Memblokir pikiran. Betul. Pilih satu frasa netral pendek atau doa. Misal, ya salam, ya latif. Wahai yang maha pemberi keselamatan, yang maha lembut. Ulangi di kepala pelan-pelan kayak detak jam. Karena ruang memori kerja kita sempit, kalau diisi zikir ini terus, cemas nggak punya celah buat masuk. Kayak sengaja muter lagu menenangkan volume penuh, biar suara bising luar nggak masuk ya. Tapi kadang otak kita rebel nih, nolak disuruh fokus satu kalimat dan tetap nyari celah mikirin masalah besok. Kalau otak membangkang, tombol darurat keduanya apa? Kita pakai cognitive shuffling, mengacak pikiran. Ini unik karena sengaja ngelawan arus. Pas overthinking, otak lagi mode logis dan linier nyari benang merah masalah. Kita harus hancurin pola itu dengan ngebombardir otak pakai visual acak yang nggak ada hubungannya. Wah, ini gimana prakteknya? Coba aku merem deh, harus bayangin apa? Coba pejamkan mata santai. Bayangin kue bolu coklat yang lembut, tahan sebentar, ganti bayangan itu sama sepeda ontel tua. Ganti awan putih tebal, ganti buku ensiklopedia, ganti daun pisang lebar. Lompat-lompat tiap 5 detik ya? Betul, otak analitis bakal kebingungan ngerespon gambar acak ini. Karena nggak ada pola logis buat dipecahin. Akhirnya otak lelah, nyerah menganalisis, dan ngelepasin kendali logisnya. Kebingungan ringan ini gerbang mulus masuk ke fase awal tidur lelap. Mengalahkan kecemasan dengan kebingungan. Konyol tapi cerdik banget. Nah, dengan semua solusi ini, kita juga harus sadar soal kesehatan mental kita. Kapan beban ini udah di luar kapasitas kita dan butuh bantuan profesional? Penting banget diingat, kesulitan tidur Ramadan ini bisa jadi kaca pembesar kondisi batin kita. Kalau bisa diatasi pakai jurnal, itu wajar. Tapi pertimbangkan ke psikolog atau psikiater kalau gangguannya sangat persisten. Misal, susah tidur atau kaget bangun tengah malam, setidaknya 3 malam seminggu selama lebih dari 3 bulan tanpa jeda. Dan kalau isi pikirannya udah nyentuh yang gelap dan ekstrim ke diri sendiri ya? Ya, dominasi benci ke diri sendiri, merasa eksistensi nggak berguna, atau muncul dorongan menyakiti diri. Itu alarm darurat. Terus lihat kualitas hidup siang hari. Kalau fungsi siang lumpuh total, nggak fokus,
sakit fisik kronis, atau isolasi diri dari keluarga, dan teknik mandiri nggak mempan, itu butuh terapi mendalam. Buat kamu dimanapun di Indonesia, tolong pahami kalau nyari bantuan profesional itu bukan aib, bukan tanda lemah. Aksesnya gampang, ada di RSUD, puskesmas dengan fasilitas kesehatan jiwa, sampai aplikasi telepsikologi yang bisa diakses dari kamar. Ngaku lagi nggak baik-baik aja itu bentuk tertinggi dari rasa sayang ke diri sendiri. Jaga kesehatan mental sama pentingnya dengan jaga kesehatan fisik pas puasa ini. Sebagai pengikat obrolan santai kita malam ini, mari kita tanamin paradigma damai ini. Wajar banget kalau otak kadang bising di malam hari. Dia nggak lagi musuhin kamu. Otak cuma organ pekerja keras yang nyoba ngerapiin meja kerja yang seharian kita abaikan. Betul. Dengan napas lambat, nulis jurnal, atau ngacak pikiran, kita ngasih pelukan hangat ke diri sendiri. Ngebantu otak nyelesain tugas administrasinya dengan damai. Malam ini aku harap kamu bisa istirahat. Selamat menikmati sisa akhir pekan puasa ini dengan hati yang jauh lebih tenang. Sebelum ditutup, aku serahin ke rekanku buat satu sudut pandang terakhir yang bisa dibawa sambil menjamkan mata. Kalau kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya, ada pertanyaan buat direnungkan. Kalau otak kita sebegitu putus asanya nyari hening di malam hari, nyita jam tidur cuma buat proses perasaan yang tertunda, mungkinkah selama ini kita terlalu sering menghindar buat berdialog sama diri sendiri pas siang hari? Mungkin kecemasan dan overthinking malam ini bukan musuh yang harus diperangi. Dia cuma teman lama di dalam diri kita yang rindu banget buat didengerin, walau cuma 15 menit sebelum tidur. Selamat beristirahat.